Shalom, damai sejahtera menyertai kita semua. Sebelum presentasi ini saya mulai, perkenalkan nama saya Merlina Jai, semester 2 Prodipa. Dalam kesempatan ini saya akan presentasikan bagi kita tentang psikologi waria. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Ordinas Tumorang MTH sebagai dosen mata kuliah psikologi umum yang telah memberikan tugas ini kepada saya serta telah memberikan bimbingan dan arahan untuk mengerjakannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberi semangat untuk saya untuk mengerjakan tugas ini sehingga tugas ini bisa terselesaikan dengan sebaik mungkin. Sekarang kita masuk pengertian waria. Dalam bahasa sehari-hari, waria dikenal sebagai bencong. Bencong adalah istilah bagi laki-laki yang menyerupai perilaku wanita. Istilah ini awalnya muncul dari masyarakat Jawa Timur yang merupakan akronim dari wanita tapi pria. Menurut sudut pandang psikolog, waria merupakan perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Setiap orang memiliki peran sesuai dengan jenis kelaminnya, namun ada juga individu yang menentang jenis kelaminnya. Itulah yang disebut waria. Biasanya orang seperti ini memiliki sifat yang berbeda dengan pria biasa. Adapun ciri-ciri seorang waria sebagai berikut. Dari sudut penampilan, hampir semua waria cenderung bergaya layaknya seorang wanita, baik dari sisi pakaian maupun aksesoris serta pernak-pernik yang dikenakannya. Sebagian besar, waria tidak hanya dari segi penampilan saja yang meniru secara pakem seorang wanita. Bahkan banyak dari mereka yang sangat obsesif merubah secara paten organ-organ tubuh menyerupai seorang wanita. Gerak-gerik dan intonasi dialognya ketika berkomunikasi pun sangat gentara, walau terdengar aneh dan menggelikan dengan getaran volume antara wanita dan pria. Sebagian para waria cenderung lebih sensitif dan posesif dari para wanita pada umumnya. Sebagian besar waria berkarir di bidang hiburan, penataan rambut, berias, penata artistik, bahkan sebagian lagi jika malam hari ada yang bergiat di bidang jasa layanan seks. Agar sikap dan sifat serta perilaku waria ini tidak menjangkit kita ataupun keluarga kita, ada baiknya kita mencoba antisipasi secara dini dengan cara melakukan beberapa tindakan pencegahan agar gender yang mulai akut ini bisa kita jauhkan dari anak-anak dari sisi kita kelak. Nah, ini beberapa hal menurut opini saya yang bisa kita lakukan. Perhatikan dan jauhkan anak dari situasi yang berpotensi menjadi korban pelecehan oleh para pria, gay atau waria. Caranya dengan tidak membiarkan anak-anak berinteraksi terlalu dekat dengan waria atau pria yang kita curigai seorang gay. Kenali secara dini perilaku seks yang melenceng ini, karena bisa saja mereka adalah para tetangga, kenalan, ataupun orang-orang yang berinteraksi sekali dengan kita. Dan jika kita merasa yang bersangkutan ternyata termasuk kedua golongan ini, cobalah membatasi hubungan hanya sekedar saja. Bukan berarti kita harus menjauhinya secara ekstrim, tapi lebih baik tidak berhubungan secara intim, sebab membatasi diri dari lebih baik daripada akhirnya kita atau sekitar kita terbawa fenomena ini. Jadi penutup dari pembahasan waria ini adalah, secara duniawi, waria itu tergolong sebagai ciptaan Tuhan. Meskipun mereka memiliki tingkah yang aneh dan unik, mereka tetap sebagai manusia. Secara agama, Tuhan tetap mengasihi mereka. Buktinya mereka masih hidup sampai sekarang dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang sukses. Walaupun Tuhan mengasihi mereka, para waria sudah jelas tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bisa kita lihat 1 Korintus 6 ayat yang keempat. Cukup dulu bicara tentang waria dan antisipasinya. Namun demikian, saya tidak menyarankan Anda untuk menjauhkan atau menganggap mereka dengan orientasi seks yang melenceng ini sebagai sampah masyarakat dan menghina keberadaan mereka. Bahkan kita harus mengasihi mereka karena mungkin saja mereka adalah korban pelecehan di masa lalu. Karena saya tidak berniat untuk memulihkan mereka, jadi mari kita doakan saja kenalan, kerabat, atau orang yang pernah berinteraksi dengan kita yang telah menjadi waria. Semoga ditunjukkan jalan sebagaimana yang ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.